Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Setyanata Yoga Untoro dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro Angkatan 25 dengan 3 digit NIM terakhir 083. Kali ini saya akan membahas mengenai CMake, mulai dari pengertian, cara instalasi, dan juga penggunaan aplikasinya. Oke, lanjut. CMake merupakan build tools yang bisa kita gunakan untuk build, testing, dan packaging yang paling banyak digunakan untuk membantu proses pengembangan aplikasi yang dibangun dengan C++. Lalu selanjutnya ada the toolchain. Toolchain merupakan ada serangkaian alat pemrograman yang digunakan secara berurutan untuk mengubah kode sumber menjadi program yang dapat dijalankan. Contoh toolchain pada GNU Compiler Collection. Yang pertama ada make. Alat ini sering dijalankan pertama kali. Ia mengelola proses build dan secara internal akan memanggil GCC. GCC atau compiler utama. Secara internal, GCC memanggil alat-alat berikut. Yang pertama CPP ada atau C processor memproses kode sumber seperti mengganti makro dan menyertakan file header seperti include. Terus kedua ada CC1 atau compiler menerima output dan preprocessor dan mengubahnya menjadi kode assembly. Lalu ketiga ada gas atau lalu assembler menerima kode assembly dan mengubahnya menjadi kode mesin dengan object files .2.o. Terus keempat ada ID atau linker, LD atau linker menggabungkan semua object files dan library yang diperlukan menjadi satu program yang dapat dijalankan, program.exe atau sejenisnya. Lalu fungsi utama CMake. CMake bukanlah sebuah compiler seperti GCC, melainkan sebuah sistem build generator. Fungsinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca script build. CMake membaca file konfigurasinya sendiri. Yang paling umum adalah cmakelist.txt. Lalu kedua, menghasilkan script build. Berdasarkan file tersebut, CMake menghasilkan script build seperti makefile untuk make atau file project untuk Visual Studio yang digunakan yang sesuai dengan toolchain dan sistem operasi yang digunakan. Manfaat CMake. Yang pertama, inti dari CMake adalah probabilitas dan fleksibilitas. Satu script untuk semua. Anda hanya perlu menulis satu set file CMake list.txt. Dukungan multiplatform. CMake kemudian dapat menghasilkan build system yang benar untuk hampir semua compiler dan lingkungan pengembangan utama seperti GCC atau Clang, Linux atau macOS, lalu Visual Studio atau Windows, lalu Xcode di macOS. Dengan kata lain, CMake bertindak sebagai perantara yang memungkinkan Anda untuk menggunakan satu instruksi build yang sama, namun dapat dibangun di berbagai sistem yang berbeda dengan toolchain yang berbeda pula. Nah, kenapa kita menggunakan CMake? Yang pertama, probabilitas lintas platform. Satu CMake list.txt dapat digunakan di Windows, Linux, dan macOS. Kedua, manajemen project modern. Mengelola banyak file sumber, library eksternal, dan konfigurasi compiler. Ketiga, integrasi dengan IDE. Didukung Visual Studio, CLine, VS Code, Qt Creator, dan lainnya. Keempat, menyederhanakan build. Menghindari penulisan makefile manual yang mudah salah dan sulit dipelihara. Nah, lalu instalasi kebutuhan CMake. Yang pertama, download CMake di website cmake.org, kemudian install compiler di ms is2 pacman as needed, itulah. Kemudian install compiler di msjs2 sama. Lalu tambahkan exception di Visual Studio Code CMake Tools. Kemudian alert build CMake, show all command, Ctrl Shift P, CMake quick start. Beri nama proyek bebas, terus pilih C++, pilih executable, select all, add a new preset, create from compiler, pilih UCRT 64, terus klik build, klik play. Nah, setelah itu file exe berhasil dibuat. Selanjutnya ada aplikasi kalkulator dengan CMake dan AI. Kalian bisa jadi prompting seperti ini. Ya itulah, kalian bisa baca sendiri ya. Nah, oke, langsung saja saya akan
memberitahu bagaimana cara instalasi CMake-nya. Nah, yang pertama kalian ke website CMake.org ini terlebih dahulu, lalu kalian klik download. Nah, terus kalian scroll ke bawah, kalian pilih yang di binary distribution dan yang paling atas ini. Nah, karena saya sudah menginstalnya, saya akan memberitahu bagaimana cara langkah-langkahnya saja. Jadi setelah kalian menginstal ini, kalian tinggal install seperti biasa lah ya. Terus setelah itu kalian buka di MSCS UCRT 64 yang ini. Kemudian nanti kalian ketikkan yang program yang ini, kalian ketik, langsung kalian enter. Lalu setelah itu kalian ketik lagi yang kompiler yang kedua ini. Nah, setelah itu kalian di VS Code nanti ada, kalian tambahkan exception di Visual Studio Code ini si Make Tools. Nah, terus setelah itu, nah, alur build CMake itu yang pertama show all command yang ini, terus CMake quick start, show all command CMake quick start, terus kalian beri nama proyek bebas, habis itu C++, kemudian kalian tinggal ikutin aja alur build ini nih. Pilih executable, select all, add a new preset, create from compiler, pilih UCRT64, klik build, klik play. Nah, setelah itu file C berhasil dibuat. Nah, habis itu kalian tinggal prompting aja ntar yang di sini nih. Ini kalian copy, terus kalian tinggal tempel di sini ya, di build agent copilotnya. Seperti ini, kalian tinggal enter, dan ntar hasilnya akan keluar seperti ini ya. Setelah saya prompting di sini ya, lumayan panjang ini ya. Ini karena ini memang kalkulator sederhana. Nah, jadi hasilnya tuh akan seperti ini. Misalkan kita menuliskan 6 kali 6 sama dengan 36. Nah, terus misalkan kita tulis, kita coba-coba bebas ya, 17 tambah 19 sama dengan 36 juga. Ini berfungsi seperti kalkulator pada umumnya ya. Terus misalkan 9 kali 4 hasilnya 36 juga. Oke, 12 kali 3 lah misalnya 36 juga ternyata. Terus misalnya kita coba pembagian ya, 216 dibagi 6 misalnya, oh ternyata 36 juga hasilnya. Oke, dan programnya sudah berjalan dengan baik. Nah, semisal kalian sudah membuat ini, udah prompting, terus ternyata hasilnya tuh kayak ada sesuatu yang error gitu, entah mungkin di program sininya tuh ya ada yang kayak tombolnya beda-beda, kalian tinggal ketik ulang aja di sini. Misalkan kayak tidak ada tombol apa gitu, misalkan pembagian atau perkaliannya gitu. Jadi Copilot Build Tools ini tuh sangat berguna untuk membantu kita dalam pembuatan program. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam ucapan atau perbuatan. Saya ucapkan terima kasih.